Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Masya Allah berikan kepada kita, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat afiyah, nikmat taufik wal hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk talabul ilm. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, duduknya kita di masjid ini mendapatkan pahala, ridha, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat salam kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para keluarganya, para sahabatnya, kita umatnya yang setia, istiqamah mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Tak lupa juga yang al-faqir hormati segenap para asatidzah, para hujjaj, para orang tua, para tokoh masyarakat. Di antaranya guru kita Ustaz Syahabuddin MA, Ustaz Nabil Setiawan, Bapak Fauzi Haji Syuhada, Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Marzuki, Haji Warsono, Haji Bahtiar, itu lagi. Banyak nih ya para tokohnya, paling nyelip-nyelip ya. Seluruhnya yang mohon maaf nggak disebutin namanya satu persatu, insya Allah tak mengurangi rasa hormat, ta'zim, cinta saya kepada antum sekalian. Marilah sebelum kita mulai kajian, kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatkan hadiahkan buat seluruh orang tua kita, guru-guru kita, salaf family kita,
kerabat kita, jamaah kita yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah maafkan segala kesalahannya. Allah Ta'ala terima amal ibadahnya. Allah Ta'ala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat walafiat, dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, diberkahi rezeki kita, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Al-Fatihah ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا نية أن الله تعالى يشفي أمراضنا عاجلا غير آجل ويحفظنا من آفات الدارين والشياطين والجنة والناس أجمعين. ولا نية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النسوخ وصلاح القلب والجسد والروح. فاتل هذه النية وعلى كل صلاها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه، ثم إلى أرواح سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى وصلاة من الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي الشيخ عبد القادر الجيلاني وأصولهم وفروعهم، وثم إلى أرواح الشيخ مربر الإمام عبد الله بن مرشد الحسن مهدي بن عبد الله بن مرشد سيد الوالي عبد الرحمن سقاف الشيخ حسن عبد الله وعلي بن أحمد بن شهاب وكي هجي أنصار الله بن مصطفى كامل وأصولهم وفروعهم، وثم إلى أرواح خصوصا الأستاذ حجي مرتا بن حجي ساوي بن بواسا، ثم إلى أرواح أهل جماعة مسجد نور الهداية، ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا، أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم الرحمة والمغفرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. غضب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور وافتح علينا بمعرفة وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنكم. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan yang mulia ini kita membahas tentang bab salatul Idain. Ya, kita lengkap sedikit ya, karena untuk membekali ketika dikit lagi kita seminggu lagi ya melaksanakan salat hari raya. Ya, gimana tata caranya, sunnah-sunnahnya, sehingga ilmunya bisa kita langsung amalin ya, bisa terapin. Apalagi sholatnya setahun sekali ya, kadang orang lupa ya gimana sunnah-sunnahnya, tata caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu salatul Idain, bab menjelaskan tentang sholat dua hari raya ya. Jadi Idain itu ismun musannah ya, isim yang menunjukkan dua ya. Idain, idun satu, Idain dua hari raya ya. Idun satu hari raya, Idain dua hari raya. Ay salati Idul Fitri awal adha. Yang dimaksud Idain di sini adalah salat Idul Fitri dan Idul Adha ya. Wa salatul Idul Adha afdal liwurudiha fil Quran ya. Salat hari raya Idul Adha ini dikatakan oleh para ulama lebih afdal dibandingkan sholat hari raya Idul Fitri. Kenapa alasannya? Liwurudiha fil Quran, karena ada nas Al-Quran yang menjelaskan tentang kehebatan hari raya Idul Adha.
yaitu dalam firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Ya, maka salatlah kamu untuk Tuhanmu. Di situ salat, di situ ulama kebanyakan mufassirin mengartikan salat di situ adalah salat Idul Adha. Walaupun ada yang mengatakan salat-salat yang lain ya, tapi ala kulli hal. Tapi di sini kebanyakan mufassirin mengatakan fasalli di sini adalah salat hari raya Idul Adha. Maka ulama berpendapat salat hari raya Idul Adha lebih afdal daripada sholat hari raya Idul Fitri. Nah, jangan sampai kesiangan nih. Nggak sholat daerah bawa golok doang, yang motongnya datang, sholatnya kagak. Jangan sampai jangan sampai kesiangan setahun sekali. Kenapa jangan sampai kesiangan? Memang dalam madhab Syafi'i hukmuha sunnatun. Hukmuhuma sunnatun. Hukmuha sunnatun. Hukumnya sunnah. Salat Idul Fitri, salat Idul Adha, hukumnya sunnah. Bal hiya afdhalun nawafil. Bahkan ada ulama yang mengatakan dia adalah seafdal-afdalnya salat sunnah. Jadi seafdal-afdalnya salat sunnah, ada ulama yang mengatakan bahwa adalah salat 2 hari raya. Wa qila innaha fardhu kifayah. Nah, ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa salat 2 hari raya hukumnya fardhu kifayah. Berarti kalau satu kampung nggak sholat, dosa semua. Kalau ikut pendapat ulama yang mengatakan fardu kifayah. Tapi wa indal Imam Abi Hanifah wajibatun. Nah, tuh. Dan menurut Imam Abi Hanifah, sholat hari raya hukumnya wajib. Jadi jangan sampai kita ketinggalan, karena Imam Abu Hanifah mengatakan sholat hari raya wajib. Kan orang model macam-macam zaman sekarang. Ada yang musiman sholatnya, setahun sekali, setahun sekali hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, atau setahun 2 kali deh, Idul Fitri dan Idul Adha. Ada yang seminggu sekali, Jumat doang keluarnya, Jumat doang keluar ya. Mending kalau dia kholwat di rumah kali Jumat doang keluar, nggak sholat 5 waktu. Nah kita alhamdulillah muka-muka jamaah Nurul Hidayah ini muka-muka tukang sholat, doyan kata sesuatu, bukan tukang, doyan. Kalau doyan kan apa aja dikasih embat aja kan. Nah itu doyan. Ya mudah-mudahan doyannya tersebut terus sampai akhir hayat kita diberikan rasa lezat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ini anak-anak kita bangunin nih, karena dalam Imam Abu Hanifah mengatakan sholat 2 hari raya hukumnya wajib. Bangunin anak kita. Insya Allah sih kalau hari raya mah, apalagi hari raya Idul Fitri, masya Allah, jam 3 dia bangun. Yang nggak biasa sholat nih, pakai baju baru udah disetrika semua, rapi semua deh. Hari raya ini hari raya Idul Adha, orang suka lalai. Masak opornya juga udah segen-segenan. Apalagi Ustaz Sahab nih, gak ada yang masakin deh. Kirimin kalau ada yang masakin. Tahu bininya lagi pergi haji, kita muridnya Ustaz Sahab gak ada yang masakin nih, bawain ke panci kecil kayak sayur apa kayak dibawa. Guru kita lagi gak ada bininya nih, bawain. Apalagi kalau bawainnya 2, amannya juga bagus banget ya, afdol gitu. Waktuha, dan waktunya, kapan waktunya sholat 2 hari raya? Min tulu isyamsi, dari terbitnya matahari. Jadi mesti terbit matahari. Nah, ini hati-hati nih, dulu sempat kecolongan ketika zaman Covid. Zaman Covid dikejar-kejar Satpol PP, katanya mau keliling. Ada orang yang mohon maaf di sebagian sholat belum terbit matahari. Dia sholat Id, kagak sah sholatnya. Khutbah dulu kan khutbah dulu, beda sama Jumat kan. Kalau Jumat kan sholat dulu, kalau Jumat khutbah dulu baru sholat. Kalau khutbah sholat Id, sholat dulu baru. Ini sholatnya belum terbitnya fajar sudah sholat, belum terbitnya matahari sudah sholat. Hati-hati, belum masuk waktu. Jadi sholatnya takutnya tidak sah. Jadi mesti terbit matahari ila zawal min yaumil Idul Fitri, sampai zawal di hari raya Idul Fitri, yaitu al-awwal min Syawal, hari pertama di bulan Syawal.
Wa min yaumil Idul Adha, kalau hari raya Idul Adha yaitu al-ashir min Dzulhijjah, tanggal 10 bulan Zulhijjah. Ya. Kalau masih tanggal 9 nggak boleh. Ya, belum terbit lagi, lebih sebelum terbit lagi. Oh, nggak boleh. Ya. Nah, itu waktu-waktu sholat 2 hari raya. Wa sunanuha, dan sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya apa? Takhiruha ila an tartafi'a qadra rumhin. Ya, ditunda atau ditakhirkan waktunya, jangan pas terbit fajar banget. Jangan pas terbit matahari banget. Diundur sedikit. Ya, sampai sekira-kiranya bilangan setinggi tombak, sekadar tombak tingginya. Ya kurang lebih kalau misalkan jam 6 terbit ya setengah 7. Ya, paling cepat setengah 7 kalau mau dapetin sunnah. Ya, nanti dijelaskan tuh kalau sudah Idul Fitri sunnahnya gimana, Idul Adha gimana, nanti dijelaskan. Nanti kalau Idul Fitri dianjurkan untuk dilamain. Ya, sholatnya agak lama, maksudnya dimulainya agak lama. Ya, jam 7. Nah, kalau Idul Adha dicepatin. Ya, karena untuk menyembelih. Kalau Idul Fitri sunnah lebih takhirkan. Kenapa? Karena untuk mewanti-wanti ada orang yang belum bayar zakat fitrah. Ya, biar orang lebih, mungkin ada yang kelupaan bayar zakat fitrah. Ya, mungkin dia ngincer afdolnya, mungkin ngincer afdol mentakbiran sampai kelupaan, bikin ketupat, lupa belum zakat. Ya, maka dianjurkan kalau sunnah sholat Idul Fitri itu agak dilamain, tapi kalau Idul Adha dimajukan. Untuk apa? Untuk nyembelih. Ya, tapi kita nyembelihnya hari Sabtu ya. Ini hari Sabtu. Ya, karena beberapa hal. Terus yang kedua, sunnahnya melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha fi'luha bil masjid. Ini tas'a, sunnahnya afdalnya dikerjakan di masjid. Ya, di masjid. Kalau sholatnya di lapangan boleh gak? Boleh. Sholatnya di mana? Di langgar ya? Boleh. Ya, makanya kata Ustaz Amin, sholat di langgar tuh boleh. Maksudnya langgar versi dulu. Ya, langgar itu adalah lapangan. Ya, bukan di langgar nggak sholat. Boleh. Nah, ini pelajaran Pak buat kita. Datangnya agak pagi, biar dah masuk ke dalam masjid. Kalau jalanan nggak masjid lagi tuh. Jalanan. Masjid, dah masuk ke masjid. Jadi wakaf masjid. Nah, itu kita namanya apa namanya? Mendapatkan afdal. Ya, afdalnya di masjid. Ya, bagusnya sunnahnya di masjid. Tapi kalau di jalan pun juga tetap sunnah. Yang penting usul ya, usul. Syaratnya sampai dia kepada imam tanpa membalikkan badan. Menurut pendapat yang kuat seperti itu. Ya, banyak orang kadang-kadang nggak sampai ke imam. Mungkin sampai ke imam nih bicara konteksnya kalau di luar masjid. Kalau di dalam masjid, dia mau bulak muter balik tetap sah dalam masjid. Yang masalah kadang-kadang di luar masjid. Ya, dia sholat, dia tidak bisa sampai usul kepada imam. Min ghairi indiraj, nggak ada penghalang untuk dia sampai kepada imam. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi pintu dibuka tuh, biar yang di jalanan masuk ke sini. Ya, masuk ke sini. Ini menurut pendapat yang kuat. Tapi dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan, ya, kalau memang di daerah tersebut sudah sudah menjadi adat lah, orang susah dibilangin yang pakai pendapat kuat maunya pendapat yang lemah juga. Udah ala kulli hal itu ada yang memperbolehkan walaupun dia badannya berbalik, ngadep imamnya balik, maksudnya sampai membalikan badan sampai ke imam. Makanya Anda pernah itu dulu pertanyaan tersebut tuh, masalah seperti itu pernah ditanyakan sama Ustadz Khairani kepada guru Ana Habib Umar Al-Attas ketika datang di situ tuh di dekat ketua ketoprak tuh, beliau tidur di situ tuh, temenannya Al-Habsyi tanya tuh, diskusi masalah itu. Nah, salah satunya muktamadnya dia harus sampai kepada imam. Jadi buka pintu. Kalau yang sholat di samping ini pintu sini ini kalau bisa dibuka. Biar sampai kepada imam. Itu pendapat yang muktamad. Tapi kita jangan terlalu giniin orang-orang, nggak usah, biarin deh, kesian deh orang awam. Makanya kalau kata guru anak Kiai Haji Muhammad Rai, al-awam la madhabalah.
Orang awam tuh nggak ada mazhabnya, dia ikut aja yang ada pendapat yang mengatakan sah aja ikut deh. Orang awam kesian katanya, orang awam. Tapi kita yang ngaji, kalau bisa diperbaiki sedikit demi sedikit. Itu gunanya ngaji kita. Ngaji kan untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Oh, yang nggak bagus jadi makin bagus, yang udah bagus, makin sempurna, terus ditingkatkan. Nah, jadi level ibadah kita harus dibedakan, jangan sama seperti orang awam. Kenapa? Karena kita orang yang ngaji, gitu. Nanti derajatnya juga beda, Bang Hasan. Orang-orang yang ngaji, orang-orang yang sering ke masjid, orang-orang yang sholat berjamaah sama yang nggak berjamaah beda derajatnya. Orang yang demen baca Quran sama nggak baca Quran beda derajatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi'luha fil masjid ini tasa'a kalau luas itu masjid. Kalau sampai keluar ke jalanan ya boleh silakan. Wa illa fi ghairihi, kalau nggak muat, nggak bisa di tempat yang lain pun juga tidak masalah. Nah, ini nggak bahasnya watakiful huyat bi babil masjidnya, bukan kebiasaan kita nih. Bukan kebiasaan kita yang ini nggak bahas. Sahab paham deh, suruh megang kitab soleh. Yang ketiga, ihya ulailatihima bil ibadah. Jadi kita sebagai seorang ustadz atau sebagai orang tokoh, nggak semua ilmu itu harus kita sampaikan, Pak. Nggak semua. Kalau ilmu itu bikin rancu, bikin rame, mendingan nggak usah disampaikan. Kita pakai yang pada umumnya seperti apa dan tidak melanggar syariat. Ya, kalau kayak disampaikan yang tadi ini satu sahabat disampaikan ini kita sampaikan perempuan jadi pada itu lagi ya. Jadi ribet jadinya ya. Jadi fitnah nanti. Yang ketiga, ihya ulailatihima bil ibadah. Sunnah menghidupkan malam keduanya dengan ibadah. Ya, khususnya takbir tuh ibadah apa? Takbir, baca Quran, sholawat sama Nabi, istighfar, yang belum zakat buru-buru zakat fitrah. Ya, yang apapun itu ya, yang bersifatnya ibadah. Ngumpul sama bini juga ibadah. Belum sama bini colek-colek ibadah itu. Anak suruh lihat kambing loh. Nih goceng jalan. Ibadah juga. Ya, ibadah paling asyik ya. Ihya ulailatihima bil ibadah, menghidupkan malam keduanya dengan ibadah. Minimal salat isya dan salat subuh berjamaah. Selalu tuh ulama kita mesenin begitu. Malam Lailatul Qadar, malam-malam istimewa. Ini nih Ashrul Zulhijjah, 10 bulan Zulhijjah. Itu salat subuh isya berjamaah minimal. Nggak bisa di masjid, di rumah sama istri, jangan sampai nggak berjamaah. Lebih bagus di masjid, lebih afdal di masjid. Jangan tinggalkan berjamaah. Ya. Kalau kata Imam Romli, masalah itu khilafnya Imam Romli. Terus al-ghuslu wa yadkhulu min mutasafil lail, ya, disunnahkan mandi. Ya, mau sholat hari raya disunnahkan mandi. Nah, niat mandi untuk sholat hari raya. Ya, makanya mandi ada ibadah. Ya, kalau ada nggak dihitung pahala. Tapi kalau adah tersebut kita niatkan buat ibadah, jadi pahala. Apa yang bisa membedakan dapat pahala apa enggak? Karena apa? Karena niat, karena ilmu. Makanya dia bilang orang yang ngaji sama yang ngaji beda. Karena orang yang ngaji paham. Biar kata dia mandi adat, dia niatin buat ibadah, jadi ibadah. Apalagi memang niatnya buat ibadah, buat sholat Jumat. Antum mau sholat isya nih sebelum maghrib ke sini mandi, niat apa? Mau kumpul sama kaum muslimin, mau thalabul ilm. Kan sunnah juga tuh mandi. Kalau kita mau berkumpul kepada perkumpulan kaum muslimin, sunnah mandi. Ya, wangi, mau sholat maghrib berjamaah, ya, habis makan jengkol apalagi sikat dulu giginya. Ya. Nah, dan lain-lainnya, habis makan bawang, yang lain-lainnya. Ya. Jadi sunnahkan mandi. Wa yadkhulu min mutasafil lail. Masuk sunnahnya tersebut dalam hari raya adalah ketika di setengah malam, jam 12 ke atas sudah disunnahkan. Ya. Yang kelima, at-tatayyub wa tazayyun, disunnahkan sholat hari raya Idul Adha kita berwangi-wangian dan berhias kita punya diri, ya, berhias, ya, memakai pakaian yang rapi, yang bagus,
yang wangi, pakai minyak wangi, itu sunnah dianjurkan. Baik ke anak kecil, orang besar, ya, semua dianjurkan untuk mewangi-wangian dan mandi, ya, hias diri. Cuma yang dipermasalahkan di sini masalah perempuan di sini, ya. Wa yusannu khurujal ajuz wa ghairi dhawatil hay'ah minan nisa' bi thiyabi badilah. Wa amma syabatu wa dhawatul hay'ah fa yukrahu lahunna hudurul 'idin. Ini sebagian, termasuk Anda punya mertua, perempuannya nggak ada yang sholat di masjid hari raya, sholatnya pada di rumah. Tapi kalau sholat di masjid boleh nggak? Ya boleh, cuma ngerada makruh kalau penampilannya bisa menimbulkan fitnah. Sholat id cuma penampilannya menor, minyak wanginya nyampe nyanter, akhirnya orang laki-laki sholat id jadi hayal, cakep juga bini siapa tuh, jadi fitnah. Jadi kalau mau sholat perempuan jangan cakep-cakep, sama laki aja demek banget, demek botopo, ya sama laki. Giliran sholat rapihnya bukan main, make upnya apa lagi tuh, ya bulu matanya dipakai, ya lipstiknya, akhirnya jadi fitnah. Akhirnya suami-suami yang lain ngelirik kan, bini siapa tuh, waduh cakep, pantes betah ini, waduh, laki kan begitu, liar pikirannya, liar syahwatnya, liar. Ada jadi fitnah. Makanya ulama sebagian memakruhkan perempuan yang masih cantik, yang gadis apalagi, ya, untuk sholat idin di hari raya, sholat idin di masjid, ya. Banyak sebagian di rumah. Tapi kalau emang udah biasa di kampung kita begitu, kalau bisa istri kita nasehatin jangan rapi, nanti dandannya di rumah, cakep-cakepnya di rumah, keluar nggak apa-apa kalau emang sudah biasa. Makanya bini aneh nggak pernah sholat di masjid, emang keluarganya begitu, jadi terusin deh, ya udah nggak apa-apa. Wa sholatuhunna fi baiti buyutihinna afdal tuh, ya, dan sholatnya kaum perempuan di rumah-rumah mereka lebih afdal, ya. Terus sunnah-sunnah yang selanjutnya al-bukuru li ghairil imami, disunnahkan datangnya berpagi-pagian, ya. Datangnya agak pagi li ghairil imam, selain imam, ya. Imam tuh sunnahnya agak telat. Jumat juga begitu. Dulu makanya temenannya saudara ini, masya Allah ya, beliau nih ngamalin sunnah banget. Yang nggak paham nih, yang dia DKM ini nggak paham sunnahnya kalau khutbah Jumat itu imamnya datangnya telat. Nah, yang di soft awal dia pada gemeter kan, ada padahal nih 5 menit sebelum azan baru datang. Karena dibilangin nih, karena beliau mungkin sangkin ngamalin sunnah, besok minimal 15 menit sebelum azan lu di sini. Iya, kenapa? Khawatir, ya, ini beda sama di Arab. Kalau di Arab orang ngamalin sunnah udah paham deh, ya nggak gemeter. Nah ini nggak ada badal ya bubar Jumat, khotib tidak datang, ya karena itu kita tiadakan, malu akhirnya DKM, nah itu kayak begitu, ya. Ini jangan diamalin nih al-bukuru ghairil imam nih, kalau nggak biasa jangan deh, kesian DKM-nya. Gua mah cuma takutnya lu dicoret ntar ya. Takutnya dicoret nggak dipakai lagi, ya. Wah bikin deg-degan nih dicoret. Udah, jadi kita sesuaiin, selagi sunnah kita sesuaiin. Oh di adat sini begitu, ya udah kita ikutin. Jangan kaku-kaku banget. Al-bukuru gue ngomong itu cuma li ghairil imam telat, jangan begitu. Nggak semuanya orang paham. Kadang menurut kita baik, menurut orang belum tentu baik, ya. Tapi ini sunnahnya Pak. Jadi kita biar tahu kalau ada imam yang datangnya rada telat, memang sunnahnya seperti itu, ya. Yang ketujuh selanjutnya al-masyu ilaiha dhahaban warruju'u bi tariqin akhar aqsar, ya, disunnahkan berjalan, jalan kaki, nggak naik motor, jalan kaki ke masjid, ya. Jalan kaki ke masjid, bukan lagi sholat jalan deh, batal, tergantung sih, kalau jalannya pakai tumanina nggak batal. Warruju'u bi tariqin akhar aksar,
Dan sunnahnya ketika kita pergi nih menuju masjid, jalannya cari yang rada panjang, pulangnya rada pendek. Itu sunnahnya. Kenapa? Li'anna ajra dzahab a'zam. Karena pahala ketika orang pergi itu lebih besar dibandingkan pahala ketika orang pulang. Bapak pulang mau ngapain? Makan, mau mandi. Bapak pergi mau kemana? Masjid, mau sholat. Maka pahalanya jalan menuju tempat masjid itu lebih besar. Makanya disunahkan untuk agak jauh jalannya. Contoh nih, kalau Pak RT Sakur nih, jangan lewat Gang Swadaya, lewat Al Iskandar tuh, Iskandar. Nah, Iskandar boleh tuh ke Nurul Huda. Ya. Kalau bisa lewat Iskandar tuh, ya, lewat Haji Mursid, terus tuh lewat lapangan Mega. Nah, situ tuh kan nggak ada musola masjid kan tuh, situ tuh. Nah, sholat di situ tuh. Sholat di Nurul Hidayah. Nah, itu bagusnya begitu. Kalau Haji Gunawan nih, gue ribet nih Haji Gunawan nih. Deket rumahnya dia. Ya, kalau mau mah ke situ tuh. Zaman itu RT Sakur lewat RT Udin tuh, RT Udin, Bu Haji Dewi dia tuh. Lewat rumah gangnya Baba Muji tuh. Naik situ tuh, nembus di sini nih, Haji Matasim sini. Boleh kalau mau ngamalin sunnah. Tapi datangnya biar tahu diri. Datang jam 7 lu keliling lagi, bubar selesai. Nih. Kalau jam pagi-pagi muter dulu ya. Kan orang olahraga kita sanggup muter-muter. Nah, ini sunnah tuh kalau bisa begitu. Ya, kalau bisa begitu. Tapi kalau sudah telat jangan pakai muter, itu sunnahnya. Ya. Fayundabu tatwiluhu liyaksural ajru bi kasratil khata. Ya, diperlama ya langkahnya agar banyak banyak pahalanya. Langkahnya ya pelan-pelan. Langkahnya banyak karena setiap langkah dihitung ibadah, dihitung pahala sama Allah. Ya, semakin banyak langkahnya semakin banyak pahalanya. Wali yustafna in kana min ahli ilm. Nah, dianjurkan ya, memberikan fatwa atau memberikan faedah ya buat orang-orang yang ahli ilmu, sampaikan faedah-faedahnya, sunnah-sunnahnya ya, itu sunnah juga. Tapi li ahli ilm ya, buat orang yang memiliki ilmu, bukan sembarangan. Akhirnya jadi ngawur ya, jadi ngawur. Wa yasaddaq wa yatasaddaq fihima, dan disunnahkan bersedekah pada malam hari raya. Malam hari raya sedekah itu, wa yasaddaq fihima, sedekah. Ya. Waliyashhada lahu tariqan, agar dua jalan tadi itu menjadi saksi ya, sebagai kita untuk sholat hari raya sebagai saksi karena kita jalan di tempat itu. Jadi jalan berbeda itu salah satu hikmahnya juga untuk bersaksi nanti dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita jalan dari sini jalan di tempat ini untuk ke masjid untuk beribadah. Terus disunnahkan juga ta'jilus salatu idin nahri fi awwali waqtiha likay yattasi'a waqtul udhiyati ba'da shalah. Ini tadi itu disunnahkan disegerakan untuk sholat hari raya Idul Adha ya pada awal waktunya ya, ambil sunnahnya sedikit ya, ghadra rumhin sholat mubasyarah ya. Kenapa? Agar menjadi luas waktu untuk penyembelihan ya, udhiyah ba'da sholat, setelah sholat ya, biar orang bisa prepare, siap-siap habis sholat, biasanya siap-siap ganti baju ya, mau makan dulu, mau siap-siap hari raya Idul Adha, motong kurban. Sunnahnya gitu hari raya Idul Adha. Wa takhiru salatil Idul Fitri, dan disunnahkan kalau hari raya Idul Fitri di takhir sampai ghadra rumhin. Tadi itu yang Anda bilang ya, sekitar jam 7 lah, jam 7. Kenapa hikmahnya begitu? Likay yattasi'a waqtu ikhrajil fitrati qabla shalah, agar bisa meluaskan waktu orang untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat. Ya, biar orang yang kelupaan yang dikasih waktu, dikasih spare yang waktu yang luas untuk dia masih bisa mengeluarkan zakat fitrah. Sunnah yang selanjutnya, al-fitru qabla salatul Idul Fitri. Disunnahkan berbuka. Ya, maksudnya apa? Makan atau minum ya, atau makan korma afdalnya sebelum sholat Idul Fitri. Jadi kalau sholat Idul Fitri
pas 1 Syawal minum, sebelum berangkat minum, atau makan korma, sunnahnya begitu. Ya, sunnahnya begitu. Wal afdal yakuna bitamrin. Afdalnya dengan korma. Jadi pas 1 Syawal kita mau sholat hari raya Idul Fitri, sebelum berangkat makan tuh korma 1 3, sunnahnya ganjil. Makan witran. Apa likai yatamazza yaumul idi amma qablahu bil mubadarati bil aql. Untuk membedakan bahwa hari ini adalah hari kemenangan yang diharamkan kita berpuasa, maka kita berbuka. Ya, 1 Syawal nggak boleh puasa, haram. Ya, maka kita untuk membedakan antara Ramadan dan 1 Syawal, kita makan itu tamar kalau hari raya Idul Fitri. Adapun hari raya Idul Adha itu disunnahkan kita al-imsak. Ya, nahan, jangan makan dulu. Ya, jangan minum dulu, tahan dulu. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, fi Idul Adha, di hari raya Idul Adha. Pas terbit fajar tuh udah sunnah imsak tuh bagusnya. Ya. Sunnah tahan diri, jangan makan minum dulu deh. Ya, sampai hari raya, sampai sholat hari raya. Wayan haru wa ya'kulu min ukhiyati, agar kita makan daripada hewan kurban yang kita sembelih. Ya. Itu sunnahnya seperti itu. Ya, kalau hari raya Idul Fitri sunnahnya kita berbuka, langsung makan, ya, atau minum, atau makan korma. Bagusnya makan korma, jangan kebanyakan makan juga. Karena kaget. Ya, apalagi kalau khotib, takutnya mules. Ya, lu mules mau di mana itu coba? Ya kan, kamar mandi ujung lagi, sini bisa wudu doang. Iya. Ya. Dikurkir juga ya, kullu wasrabu wala tusrifu, jangan berlebihan. Apalagi orang-orang yang punya penyakit belebok, misalkan perembutnya sensitif, kita lebih tahu dah kita punya diri. Ya, kita lebih punya diri. Kalau kita punya penyakit ini, kita tahan di sini, punya penyakit ini ditahan di sini. Ya. Nah, ini kaifiyatus salatiha, bagaimana cara salatnya? Hiya rak'atani yusannu fihima ayyukabbira fi rak'atil ula 7 takbirat yaqinan baina du'a al-istiftah wa ta'awuz. Fi rak'atil tsaniyah 5 takbirat. Cara salatnya, ya, jadi ada 2 rakaat. Ya, pertama disunahkan takbir, 7 takbir yakinan, yakin. Dan rakaat kedua 5 takbir, 7 dan 5. Ya, 7 dan 5. Kapan tuh takbirnya? Baina du'ail istiftah wa ta'awuz, di antara doa iftitah dan ta'awuz. Jadi ketika takbiratul ihram pertama, Allahu Akbar, baca doa iftitah dulu. Jangan langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung begitu. Enggak, doa iftitah dulu. Habis itu baru takbir. Yang sunnah itu 7 tuh, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Terus sampai 7. Baru pas udah 7, nah, baru langsung sambung sampai ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca. Ya, jadi ketika takbiratul ihram pertama itu baca doa iftitah. Ya, takbiratul ihram pertama itu takbiratul ihram, baca doa iftitah. Habis itu takbir yang disunnahkan dalam salat 7 dan 5 itu baru baca al-baqiyatus shalihat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dan takbiratul ihram dan takbiratul intikal tidak dihitung, Pak. Jadi pas takbir Allahu Akbar itu nggak dihitung, namanya takbiratul ihram. Nah, takbir lagi tuh Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, terus sampai 7. Nah, takbiratul intikal dari perpindahan dari sujud naik Allahu Akbar, dari sujud tuh kan bangun baca apa? Allahu Akbar kan, itu disebutnya namanya takbir intikal, takbir perpindahan, itu nggak dihitung. Nah, pas sudah diri Allahu Akbar 1 sampai 5. Kadang orang suka salah atau mungkin lupa. Ya, takbiratul ihram dihitung sama takbiratul intikal dihitung. Ya mungkin lupa kali karena grogi, biasa grogi. Ya, grogi nggak gampang. Ya, orang kalau nggak biasa mimpin, suruh mimpin, bingung. Ya, biar kata, apalagi yang sifatnya setahun sekali. Ya, bingung. Khotib, jadi bapak-bapak maklumin deh kalau ada yang salah-salah. Ya, ada salah-salah dikit, maklumin deh. Ya, kayak khutbah tuh kadang-kadang takbirnya kan sunnahnya 9.
sama 7. Ada yang langsung, kadang lupa Pak, lupa. Kadang-kadang kita misalkan di masjid nih, masjidnya oh banyak kiainya nih, oh, beda hawanya. Sama orang awam, ngadepin orang awam sama ngadepin kiai itu hawanya beda. Ya, ngajarin santri sama ngajarin orang awam tuh beda. Santri levelnya lebih tinggi dia dibandingkan orang awam karena dia orang yang belajar. Ya, dia paham kita ngomong salah nggak salah, dia paham secara garis besar. Sama di depan kita banyak kiai kayak kuliah subuh, itu hawanya beda, mentalnya beda karena banyak orang-orang soleh. Yang kedua, raf'ul yadain fiha, disunnahkan mengangkat tangan, kedua tangan. Ya Allahu Akbar, setiap takbir angkat tangan sunnahnya. Nggak angkat tangan nggak apa-apa. Ya, kalau bicaranya. Ya. Caranya ngangkat tangan dulu. Yang ketiga, al-jahru fiha lil imam wal ma'mum wal munfarid. Ya, dijaharkan bacanya. Dikeraskan bacanya, baik imam, makmum atau munfarid, salat yang sendiri. Disanjurkan juga ya, caranya juga membaca setiap takbir al-baqiyatus shalihat tadi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus caranya yang kelima, ayyadha ayyamnahu ala yusrahu tahta sadrihi baina kulli takbiratin, yang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ya setiap takbir. Ya Allahu akbar. Allahu akbar, yang baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Udah habis ya. Nanti ada takbir mursal sama muqayyad, ini belum bahas ya. Nanti mungkin ya. Wallahu alam bissawab, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatina fi rabbi zidna ilman واصل لنا في أرزاقنا وبارك لنا فيما رزقتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم Muhammad wa alihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.